Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Akhnasi berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, suatu hari aku duduk bersama Mansur Ibnul Mu'tamar di rumahnya. Tiba-tiba ibunya berteriak dengan nada kasar, "Ya Mansur, Ibnu Hubairah yuriduka lil qada." Ibnu Hubairah menginginkanmu untuk suatu permasalahan, memutuskan suatu masalah. Ibnu Hubairah seorang ulama besar, lalu meminta tolong Mansur bin Mu'tamar yang juga seorang ulama besar untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi Mansur tidak mau. Ibunya marah. Hai Mansur, kata ibunya, kenapa engkau tidak mau? Ibnu Hubairah memanggilmu untuk menjadi qadhi. Gajinya kan ada, besar. Apa yang dilakukan oleh Mansur? Dia menjawab, dia mendebat ibunya, dia membantah ibunya, membalas dengan keras pula. Tidak, dia hanya tertunduk. Apa kata perawi? Aku melihatnya tertunduk, sedikit pun tidak mengangkat matanya kepadanya. Diam, tidak berani terhadap ibunya. Muhammad Ibnul Munkadir, dengarkan bagaimana dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Muhammad Ibnul Munkadir pernah berkata kepada ibunya, "Ya ummi, ibu, ya ummah, ibuku, berdirilah engkau." Lalu Muhammad Ibnul Munkadir meletakkan kepalanya di atas tanah dan dia berkata, "Letakkan kakimu, hai ibu, di pipiku." Letakkan kakimu di pipiku. Yang tidak akan terbayangkan oleh kita dilakukan oleh seorang di zaman sekarang. Anak-anak di zaman sekarang karena kedurhakaannya malah membunuh ibunya sebagian mereka. Tetapi orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah melupakan jasa ibunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada ibu merupakan fitrah, naluri manusia yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu Rasul pun sekalipun ibunya mati dalam keadaan kafir, ketika dia dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, naluri sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada ibunya, berbuat baik, membuatnya singgah di kuburan ibunya. Bahkan tidak sekedar singgah, meminta izin kepada Allah agar boleh memohon ampunan untuk ibunya. Tidak diizinkan dia minta izin lagi untuk menziarahinya. Jadi bakti adalah fitrah manusia, bakti kepada ibu. Orang yang durhaka, orang yang tidak berbakti kepada ibunya, orang yang telah kehilangan kemanusiaannya, orang yang telah kehilangan fitrahnya, orang yang tidak lagi memiliki naluri. Bahkan mungkin lebih rendah daripada hewan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah durhaka anak kepada ibu tidak banyak akan kita sampaikan untuk mempersingkat kajian kita. Abban bin Iyas bercerita, suatu ketika saya melihat jenazah yang hanya diangkat oleh 4 orang dan diiringi oleh seorang wanita saja. Jenazah diangkat oleh 4 orang saja, yang mengantarnya seorang wanita. Penasaran Abban bin Iyas. Lalu diikutinya jenazah tersebut sampai di kuburan, dia pun ikut membantu. Kemudian setelah selesai dimakamkan, dia bertanya kepada orang yang mengangkat jenazah tersebut, "Fulan, siapa jenazah ini dan kenapa sedikit sekali orang yang mengantarkannya?" Apa kata orang-orang tadi? Tanyakan kepada wanita itu, dia yang menyewa kami. Hah? Disewa pula? Allahu Akbar. Lalu diikutinya wanita tersebut, wanita tua. Ketika wanita tersebut sampai ke rumah, diketuknya pintu oleh Abban bin Iyas. Keluar wanita tersebut, lalu dia minta izin dan bertanya, "Wahai ibu, siapa gerangan jenazah tadi?" Ibu tadi menjawab, "Dia adalah anakku." Terkejut Abban bin Iyas. Lantas, kenapa tidak ada orang yang mengantarnya ke kuburan? Wanita tadi bercerita, ketika anakku akan dijemput ajalnya,
Ketika anakku akan mati, dia berkata kepadaku, dan anakku ini adalah anak yang durhaka. Anakku ini adalah orang yang senantiasa melakukan maksiat dan melukai hatiku, kata ibu ini. Menjelang dia mati, dia berkata, ibunda, apakah engkau menginginkan kebahagiaan untuk anakmu? Ternyata anak yang durhaka ini di akhir hayatnya takut juga. Dan dia tahu betul kebahagiaan dia bergantung kepada ibunya. Dia berkata, ibunda, apakah engkau menginginkan kebahagiaan untuk anakmu ini? Ibunya berkata, ya wahai anakku. Bagaimanapun durhaka seorang anak, ibu tetap ibu. Dia tetap sayang kepada anaknya. Lalu anaknya berkata, ibu, apabila aku telah sekarat, telkinkan aku. Dan angkatlah tanganmu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku telah ridho terhadap anakku dan ridhoilah ia. Serta jangan beritahu kepada siapa-siapa tentang kematianku. Karena kalau mereka tahu aku mati, mereka tidak akan mau menyolatkanku. Mereka tahu bahwa aku selalu berbuat maksiat. Sembunyikan, rahasiakan kematian. Kemudian wanita tadi tertawa. Aban bin Iyas berkata, kenapa engkau tertawa? Wahai wanita tua. Ya, akhirnya aku memperturutkan kata anakku. Lalu aku mentalkinkannya. Dan aku berdoa, ya Allah, aku meridai anakku, ridai dia. Ya Allah, aku meridainya, ridai dia. 3 kali aku berdoa, ya Allah, aku meridai anakku, ridai dia. Lalu aku tidak memberitahu siapa-siapa kecuali 4 orang yang aku sewa untuk menguburkannya. Akhirnya malam harinya aku bermimpi bertemu dengan anakku. Dia tertawa, tersenyum dan berkata, ibu, aku menemui Rabbku dalam keadaan ridho karena doamu. Allahu Akbar. Anak yang durhaka, tetapi ibunya masih tetap mendoakannya dengan keridhaan. Masih untung ibunya masih ridho. Bagaimana kalau ibu kita tidak ridho? Bagaimana kalau ibu kita tidak rela? Bagaimana kalau ibu kita tidak memaafkan kita? Siapa lagi yang akan memaafkan kita? Allah tidak akan pernah meridhai kita lagi. Masih banyak kisah-kisah durhaka yang diriwayatkan, tetapi terlalu berat bagi kita untuk menceritakan kedurhakaan, karena mengingatkan kita bahwa kita sendiri pun banyak durhaka kepada ibu kita. Bahwa kita sendiri pun banyak durhaka kepada ibu kita. Lihatlah akhlak kita, lihatlah kelakuan kita, keseharian kita selama ini. Kita tidak pernah peduli dengan ibu kita, kita membentaknya, kita mengucapkan kata-kata kasar, kita tidak menghiburnya, lalu kita menceritakan kisah anak-anak yang durhaka, menceritakan diri kita sendiri. Oleh karena itu tidak akan sanggup kita menceritakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibu bapak kita. Mudah-mudahan ibu bapak kita meridhai kita sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.